Masih pada semangat ya untuk belajar. Kali ini kita akan bahas hormon reproduksi pada wanita. Tapi sebelumnya, untuk mengulang materi yang sudah ada di video sebelumnya, saya mau mengingatkan kembali bahwa ini adalah bagian-bagian uterus pada manusia. Ya, kalau kita perhatikan sesuai dengan yang sudah dibahas sebelumnya, ini adalah oviduct ataupun disebut sebagai tuba Fallopi. Oke. Kemudian ini yang dua kiri kanan. Udah tahu ya sebelumnya bahwa ovarium itu berjumlah 2. Oke, ini disebut sebagai ovarium. Ya, ini adalah uterus. Uterus itu adalah rahim. Oke, ini adalah cervix. Ya, cervix. Kemudian ini adalah vagina. Bagian-bagiannya sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kalau kurang jelas boleh ditonton video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, hormon pada reproduksi wanita. Oke, di video sebelumnya juga kita sudah membahas hormon pada reproduksi pria. Oke, sekarang pada wanita. Yang pertama itu ada estrogen. Estrogen itu dia adalah dihasilkan dari ovarium. Fungsinya dia sebagai pertumbuhan organ reproduksi. Kemudian dia juga berpengaruh pada kelenjar mamae. Kemudian dia juga berpengaruh pada proses kelahiran. Kemudian memudahkan sperma masuk ke uterus. Oke, yang kedua progesteron. Progesteron dia juga dihasilkan oleh ovarium. Dia itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan endometrium uterus. Endometrium itu adalah dinding rahim. Oke, dia juga menghambat kontraksi uterus. Oke, kemudian ada LH ataupun luteinizing hormone. Luteinizing hormone ini dia itu dihasilkan oleh hipofisis. Berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan korpus luteum dan ovulasi. Dan jadi LH ini adalah dia merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Oke. Selanjutnya ada follicle stimulating hormone. Oke, ini juga dihasilkan oleh hipofisis. Dia itu merangsang ovarium juga, tetapi dia juga memproduksi estrogen dan progesteron dan pembentukan sel telur. Jadi sama ya, LH dan FSH itu beda tipis ya. Kalau tadi di LH dia itu adalah memacu pertumbuhan korpus luteum dan ovulasi, sedangkan ini adalah perkembangbiakan folikel atau sel telur. Itu dia bedanya. Kemudian GnRH. GnRH ini dihasilkan oleh hipotalamus. Dia merangsang hipofisis mensekresi LH dan FSH. Oke, jadi ini berkaitan ya. GnRH ini merangsang hipofisis untuk mensekresi LH dan FSH. Itu dia GnRH. Paham ya? Selanjutnya ada HCG. Dia itu berfungsi mempertahankan produksi progesteron dan estrogen di ovarium. Jadi dia mempertahankan progesteron dan estrogen di ovarium. Ovarium tadi adalah tempat implementasi zigot atau perkembangan bayi. Oke, kemudian ada laktogen plasenta ataupun human placenta lactogen. Dia itu dihasilkan oleh plasenta, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan kelenjar susu ataupun kelenjar mamae untuk persiapan laktasi dan menyediakan energi pada ibu hamil. Ya, jadi semua hormon ini bekerja sama ketika terjadi
proses kehamilan. Oke. Jadi itu ya fungsi laktogen plasenta tadi. Selanjutnya ada tirotropin korionik. Tirotropin korionik ini dia juga dihasilkan oleh plasenta. Ini meningkatkan laju metabolisme pada ibu hamil. Dan ini hormon berfungsi pada proses kehamilan ataupun pada saat hamil. Kemudian ada relaksin. Relaksin ini dia itu berfungsi merelaksasi serviks pada tulang panggul untuk memudahkan kelahiran. Jadi saat mau melahirkan, relaksin adalah hormon yang sangat berperan penting. Kemudian prolaktin. Prolaktin ini sudah tahu lah ya, dia itu merangsang pertumbuhan duktus pada kelenjar mamae pada saat kehamilan dan juga produksi ASI saat menyusui. Jadi ibu yang saat menyusui itu hormon yang berperan itu adalah hormon prolaktin, ya. Selanjutnya ada oksitosin. Oksitosin ini merangsang kontraksi uterus untuk proses kelahiran dan kelenjar mamae untuk pengeluaran air susu. Jadi oksitosin ini dia itu merangsang prolaktin dan relaksin. Itu ya. Kemudian ada CRH. CRH ini dihasilkan oleh plasenta juga. Dia berfungsi memacu produksi estrogen dan plasenta dan perubahan paru-paru janin untuk menghirup udara. Dan jadi saat bayi berada di kandungan, itu hormon CRH ini adalah berperan untuk perubahan paru-paru janin dan untuk menghirup udara. Selanjutnya ada prostaglandin. Prostaglandin ini dia mempengaruhi robeknya folikel saat ovulasi dan merangsang kontraksi uterus saat kelahiran. Jadi ini juga berfungsi pada saat proses kelahiran ataupun persalinan.